Kayak yang penting kita ada kemauan ya dari diri anak juga ada kemauan untuk ngelakuin suatu hal yang produktif dan baik buat diri dia kan. Dan kemauan itu harus dipaksa sih. Maksudnya gini, bisa karena biasa ya. Nah, mungkin yang males itu karena nggak mau membiasakan gitu. Jadi kayak memang harus perlu dari diri Dorongan sendiri ya. Dorongan diri sendiri dulu untuk mau berubah menjadi lebih baik. Sebenarnya nggak siap untuk jauh dari orang tua, tapi saya dituntut untuk mandiri gitu loh. Dengan kita biasa bertemu dengan banyak orang, itu kan setidaknya kita belajar karakter ya, macam-macam karakter. Nah, Hai Nana, selamat datang. Kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol sama salah satu bintang tamu kita yang salah seorang mompreneur ya Kak. Dan cukup cantik menjadi ibu muda ya di usia segini. Mustika Amalia, Kak. halo, assalamualaikum, selamat sore. Hai Nona, saya Mustika Amalia, mompreneur, ibu muda 2 anak dan sedang sibuk di kegiatan sosial dan juga bisnis make up. MUA ya Kak? Iya. Bagus loh make upnya, kapan-kapan boleh dong make upin aku. Jadi kita sebelum ngomongin tentang dunia peribu-ibuan ya, kita ngomongin tentang wanita aja nih. Sebelum kakak menjadi seorang ibu kan kakak tetap saat single tetap menjadi diri sendiri kan, menjadi perempuan. Menurut Katika nih, aku manggil Katika aja. Katika, perspektif Katika tentang seorang perempuan zaman sekarang. Perempuan. Jadi saya tuh bersyukur banget dilahirkan sebagai perempuan, karena dengan perempuan dia memiliki 3 kodrat yang tidak dimiliki oleh laki-laki, ya, kesempatan untuk melahirkan, menyusui, dan juga mens. Jadi itu adalah kenikmatan dari Tuhan yang diberikan untuk perempuan, yang apa ya, yang mungkin nggak ini, kalau seandainya melahirkan terus merasakan masa menstruasi gitu ya, terus kemudian menyusui, itu tuh suatu anugerah gitu. Jadi yang menjadi perempuan adalah takdir yang harus dijalani dengan baik gitu ya, dengan ikhlas, karena memang kita nggak bisa menentukan jenis kelamin kita saat kita lahir, ya kita nggak bisa memilih gitu, tapi Tuhan gitu, Allah mempercayakan kita lahir ke dunia ini, berarti ada visi misi yang harus dilakukan gitu. Apalagi kalau saya sebagai perempuan, berarti saya harus menjadi perempuan yang bermanfaat untuk orang sekitar, kemudian menjadi perempuan yang bisa memberikan inspirasi ke mereka. Berarti ketika ini ya menjunjung tinggi kodrat seorang perempuan yang harus sama seperti seorang laki-laki ya? Sebenarnya nggak harus sama ya, tapi diberikan kesempatan untuk kita tuh bisa kok berkarya, kita bisa kok untuk di depan panggung atau di ranah publik yang kita bisa memberikan pelayanan yang mungkin sama dengan laki-laki. Tetap percaya diri lah ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana caranya untuk tetap percaya diri di depan publik, dan Katika kan menguasai public speaking dengan baik nih. Gimana caranya untuk menjadi perempuan yang seperti itu? Oke, untuk bisa percaya diri ya, itu kalau saya sih punya nilai yang saya imani gitu. Misal selama saya berproses atau saya melakukan aktivitas itu tidak melanggar norma agama dan negara, hukum agama dan negara, itu saya sih pede gitu. Karena selama itu baik, selama itu positif, kita nggak perlu malu, nggak perlu insecure gitu sih. Karena setiap perempuan itu punya keahlian dan keunikan masing-masing. Berarti sekarang kan Katika udah menjadi ibu 2 anak dan tetap menjalankan bisnis nih. Dari sebelum Katika menikah, Katika sudah bekerja juga? Sebelumnya itu memang saya aktif di bidang sosial sejak kuliah. Jadi dulu suka ikut kayak
exchange participants itu kan, jadi ada mahasiswa luar dari luar negeri itu bikin proyek sosial di sini waktu itu di Semarang, jadi saya ikut jadi volunteernya gitu. Jadi setelah lulus kuliah saya menjadi pengajar muda di Indonesia Mengajar. Saya ngajar setahun di Kepulauan Sangihe, itu Sulawesi Utara. Di sana saya belajar banyak hal. Saya tinggal sama orang tua asuh di sana, jadi seorang guru dan juga seorang nelayan. Saya tahu gimana rasanya jadi anak pantai, terus susahnya transportasi, karena ketika kita mau ke kabupaten itu kita harus naik pambut, namanya pambut itu perahu kecil gitu ya, itu nyebrang 2 jam di perairan sana, terus menyenangkan. Jadi bisa menjadi guru bantu di pelosok itu sangat menyenangkan, dan setidaknya saya ikut berperan sedikit mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kayak ada kebanggaan di situ. Gitu, karena sebelumnya pernah exchange ke Taiwan karena membawa nama budaya Indonesia gitu ya, ngajarin anak-anak di Taiwan sana di Kaohsiung. Terus kayak ada perasaan berhutang gitu loh, anak-anak yang di luar negeri aja dia ajarin tentang kebudayaan Indonesia gitu ya. Makanya di dalam negeri ya harusnya seperti itu, karena memang anak-anak generasi kita sendiri gitu, jadi ada kesempatan untuk jadi pengajar muda ya saya ngambil di sana. Jadi bagaimana perempuan mandiri menurut Kak Tika? Perempuan mandiri itu harus menjadi pribadi kita gitu, karena manusia itu kan makhluk bebas ya, maksudnya kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Begitupun juga perempuan. Nah, selama kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan kita, ya itu harus diperjuangkan gitu. Jadi mandiri secara personal dan juga sosial itu perlu gitu. Mandiri di sini juga perlu untuk bagaimana kita membuat orang lain itu aware terhadap lingkungan di sekitar gitu. Jadi mandiri secara finansial, mandiri secara personal, secara pilihan-pilihan yang kita jalani itu tuh bisa kita pertanggungjawabkan itu tadi gitu. Jadi kayak mandiri ya memang harus sih untuk menjadi seorang perempuan itu harus mandiri. Berarti Kak Tika ini ya tidak setuju dengan pendapat perempuan itu cukup di rumah aja mengurus anak-anak. No, saya nggak setuju sih. Karena gini, ini dalam konteks misal karena saya udah menikah ya. Selama pasangan kita itu mensupport kita untuk berkegiatan di luar rumah, gitu sih nggak apa-apa. Karena toh kita itu berkegiatan positif gitu loh, bukan untuk main-main atau melakukan hal-hal yang nggak bagus, nggak negatif gitu ya. Jadi selama memang itu membantu untuk kita jadi upgrade kemampuan diri sendiri dan juga tetap pada tugasnya ya seorang ibu itu untuk tetap memperhatikan keluarganya ya nggak masalah gitu sih kalau saya. Jadi dimanapun perempuan itu berkarya, entah di ranah domestik atau publik itu nggak masalah. Nah, kalau boleh di-sharing nih sama sahabat Nona yang lain. Jadi kita manggil penonton kita sahabat Nona Kak Tika. Gimana cara menjadi perempuan mandiri sejak usia dini sih, maksudnya usia remaja versi Kak Tika? Oke. Kalau pengalaman saya dulu, kalau boleh flashback ya. Jadi saya itu SMP itu sempat di boarding school gitu. Jadi saya mondok di pondok pesantren di Jawa Timur gitu kan, dan di usia yang mungkin sebenarnya nggak siap untuk jauh dari orang tua, tapi saya dituntut untuk mandiri gitu loh. Mandirinya ya versi anak usia belia ya, maksudnya SMP itu kan masa-masa puber gitu ya. Jadi ya di sana saya dilatih untuk harus bisa melayani diri saya sendiri, misal mempersiapkan segala kebutuhan sekolah, misal kayak gitu ya. Terus kalau di pondok itu kan ada kayak ngaji gitu ya, jadi jauh dari orang tua itu ya mau nggak mau
jadi gak manja sih gitu. Tapi bukan berarti untuk dipaksakan ya. Waktu itu memang kayak nggak ada pilihan lain sih, misalnya kalau seandainya nggak mondok gitu waktu itu. Terus akhirnya ibu jatuh sakit, almarhum itu stroke, terus saya harus pulang. Kemudian saya SMA itu sampai lulus SMA merawat beliau. Di saat teman-teman lain mungkin lagi seru-serunya main ya, saya harus membatasi diri untuk memecah konsentrasi merawat ibu, sekolah, dan juga main. Jadi mungkin kadang-kadang kalau sudah ada inner child itu, kemarin sempat saya gali, ada ya sedikit belum selesai gitu loh, maksudnya kayak ada memendam rasa apa ya, wah dulu aku nggak dapat kesempatan untuk explore gitu ya, maksudnya main di saat usiaku sama teman-teman lain gitu. Tapi saya nggak nyesel gitu, justru kalau mungkin saya nggak harus merawat almarhum ibu sama fokus di apa untuk lebih fokus mempersiapkan mental saya sendiri, itu ya nggak akan sekuat sekarang sih kayak gitu. Iya, benar. Jadi yang terjadi itu pasti yang terbaik, insya Allah. Cukup menarik ya sahabat Nona. Jadi kan ketika lihat sendiri di sekeliling kita, anak muda zaman sekarang kan masih fokus untuk main gadget, melakukan hal yang sebenarnya bisa dilakukan lebih produktif kan. Nah, gimana nih caranya untuk menggali passion dalam diri mereka yang emang dimana tuh bisa mempersiapkan masa depannya nanti? Nggak bisa dipungkiri itu juga pengaruh lingkungan ya, gitu. Sekolah yang paling utama adalah dari rumah. Jadi bagaimana budaya dan kebiasaan di rumah itu akan mempengaruhi karakter seorang anak gitu ya. Nah, sekarang banyak remaja yang mungkin kecanduan gadget gitu ya. Ya itu jadi pembelajaran untuk kita ya, bahwa jangan sampai generasi kita seperti mereka. Maksudnya bukan berarti mereka jelek, enggak. Cuma memang kitanya harus aware, harus sadar bahwa kita sebagai orang tua gitu atau keluarga yang terdekat memberikan contoh ke saudara-saudara kita atau kerabat kita yang remaja itu untuk lebih produktif. Misal, saya punya teman itu dia punya program kayak student exchange tapi untuk anak SMP gitu. Jadi ikut daftar gitu kan, anak-anak SMP bisa mengikuti program toleransi gitu. Jadi kayak apa, tinggal dalam waktu tertentu, jangka waktu tertentu itu untuk mengenal kebudayaan, terus perbedaan agama, terus suku gitu ya. Jadi dia lebih toleran segitulah itu. Jadi kayak di salah satu aturannya ya kita membatasi penggunaan gadget agar sosial kegiatan belajar mengajarnya itu lebih ke praktek gitu loh. Misal maksudnya kayak kita terjun langsung ke lapangan gitu ya, untuk merasakan toleransi gitu. Itu sih salah satu mungkin bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang bisa mengalokasikan waktu agar lebih produktif. Nah, tapi kalau seandainya di masa pandemi ini ya, itu sebenarnya banyak kok program yang bisa kita cari untuk kita mau upgrade kemampuan, misal kayak kualitas diri ya. Jadi kayak ada program juga remaja itu tuh bisa ikut exchange misal, tapi kan karena mungkin situasi yang tidak memungkinkan untuk kita pergi gitu ya keluar kota atau keluar negeri, itu kita bisa online. Nah, setidaknya kayak smartphone itu tuh digunakan untuk hal yang positif ya. Untuk yang positif gitu. Misal kayak berjejaring gitu kan, lebih ke kegiatan-kegiatan, misal kayak ayo kita misal upgrade bahasa Inggris gitu ya. Jadi kayak ngomong speaking gitu, terus ngomong bahasa Inggris sama temen yang dari luar negeri. Jadi kan kita jadi secara tidak langsung nambah kosakata kan kayak gitu. Jadi sebagai keluarga
gitu ya harus ngasih edukasi sih gitu. Jadi, dari lingkup kecil yang jadi ring satu, jadi yang terdekat adalah keluarga itu setidaknya memang ngasih pendampingan untuk anak-anaknya gitu. Kayak yang penting kita ada kemauan ya dari diri anak juga, ada kemauan untuk ngelakuin suatu hal yang produktif dan baik buat diri dia kan. Dan kemauan itu harus dipaksa sih, maksudnya gini, bisa karena biasa ya. Nah mungkin yang males itu karena nggak mau membiasakan gitu. Jadi kayak memang harus perlu dari diri dorongan sendiri ya, dorongan diri sendiri dulu untuk mau berubah menjadi lebih baik. Nah kalau dengar dari cerita Katika nih, menurut Katika perspektif dari Katika aja, skill utama apa yang perlu dipunyai untuk perempuan nih, skill utama paling dasar untuk bertahan hidup di zaman sekarang? Kalau saya sendiri lebih suka skill-skill yang lebih ke teknik. Misal kayak gini, kemarin itu saya baru bisa nyetir mobil itu Oktober tahun lalu ya, jadi belum ada setahun. Nah kayak upgrade, saya menantang diri sendiri gitu, bahwa aku harus bisa nyetir gitu kan, terus nabung, ngumpulin dikit-dikit untuk ikut kursus gitu. Nah kursus itu kan terus yang kita awalnya nggak bisa jadi bisa kan. Nah itu perlu, jadi skill yang langsung ke teknik sih kalau saya sih kayak gitu. Terus misal make up, saya awalnya tuh cuma seneng-seneng aja gitu, lihat yang cantik-cantik kayak gitu ya. Terus ada keinginan untuk aku harus tahu ilmunya kayak gitu, karena memang make up itu kan ada step-stepnya kan. Nah itu juga memang harus diniatin untuk ikut beauty class, atau sekarang kan juga banyak yang online kan, atau ikut mantengin YouTube channelnya beauty vlogger kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak langsung dipraktekin gitu. Jadi lebih ke teknik kalau menurut saya. Jadi skill yang tidak hanya hard skill tapi juga soft skill juga sih. Kayak misal bagaimana mengelola emosi, atau juga kadang-kadang tuh dengan kita biasa bertemu dengan banyak orang itu kan setidaknya kita belajar karakter ya, macam-macam karakter. Nah itu juga bisa ngelatih skill kita bagaimana kalau ketemu orang tipe A, tipe B, tipe C kayak gitu. Nah yang jadi PR tuh kadang perempuan tuh kan baper ya kan, jadi kayak ada masalah sedikit terus kebawa perasaan terus jadi down atau malas gitu. Harusnya sih dari situ justru kita lihat sisi positifnya. Misal kalau kita terpaksa harus adu argumen sama orang lain, bisa jadi ya memang kita lebih melatih kita skill untuk legowo gitu, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang urgent dan paling prioritas gitu. Jadi kayak skill-skill yang perlu dimiliki tadi ya, selain dalam bentuk teknik langsung yang bisa kita lakukan, itu juga kayak mengelola emosi juga, terus baca-baca buku itu, karena buku-buku tentang kepribadian, belajar dari kisah sukses orang lain atau tokoh-tokoh nasional internasional itu juga setidaknya mempengaruhi pola pikir kita gitu. Jadi itu juga berasal dari mindset sih, mindset untuk mau meningkatkan skill kita yang nggak cepat puas dari satu waktu ke waktu berikutnya gitu. Jadi harus punya target juga, pengen bisa apa dan mau dicapai kapan gitu. Keren sih, Katika kelihatan banget orang yang suka belajar, mau tahu terus akan hal-hal baru ya. Iya ya, karena saya nganggep itu hidup kan cuma sekali ya. Kayak kalau nggak manfaat untuk lingkungan tuh kayak percuma gitu ya. Jadi kan ada hadis juga kan, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk sesama. Jadi kayak kalau ada kesempatan untuk berbuat baik ya kenapa kita harus nggak berbuat baik kayak gitu. Jadi capek sih memang. Jadi gini, nggak semua orang bisa kita bahagiakan ya. Kita menyenangkan orang banyak tuh nggak bisa. Tapi setidaknya kita bisa membantu orang dari yang lingkup kita kecil sendiri gitu loh. Jadi kayak misal kalau saudara tetangga lagi sakit, jadi kemarin
sempat ada orang terdekat saya kena positif COVID. Ya mau nggak mau kan ya namanya juga orang terdekat ya, masa ya nggak ngasih bantuan misal kayak gitu kan. Padahal kan mereka kan isoman ya, maksudnya isolasi mandiri, ya nggak bisa keluar ya harus nolong gitu semampu dan sebisa kita. Jadi kayak mungkin bisa ngasih buah atau lauk pauk untuk mereka konsumsi gitu, untuk kehidupan sehari-hari, kehidupannya selama isoman kayak gitu sih. Jadi hal-hal yang paling kecil sebenarnya bisa kok jadi orang baik tuh nggak susah, cuma mau apa enggak. Iya, cuma pilihannya mau apa enggak ya. Untuk jadi orang hebat juga nggak susah sebenarnya, cuma untuk menimbulkan kemauan untuk belajar terus, meningkatkan kualitas diri setiap harinya, itu yang susah sih Kak, menurut aku. Karena kebanyakan anak-anak di luar sana tuh kayak terlena sama main HP, main sama teman-teman. Kayak ya untuk meningkatkan kualitas dirinya tuh kayak masih nggak dipikirin gitu Kak. Padahal masa depan tuh di depan mata gitu ibaratnya. Ya itu yang bikin PR kita sih ya, apalagi saya udah punya anak gitu. Jadi gimana jangan sampai anak keturunanku gitu ya, anak keturunan kita yang jadi nggak bermanfaat untuk lingkungan gitu. Nggak harus mulu-mulu kok, maksudnya tingkat nasional atau internasional ya alhamdulillah gitu ya. Tapi dari lingkungan kita paling terdekat sendiri gitu, setidaknya bisa memberikan kontribusi nyata untuk orang-orang sekitar kita dulu gitu. Kalau misalnya ya harapan saya sih nanti anak-anak saya tuh bisa terserah, nanti saya sama suami tuh memberikan pilihan untuk mereka mau pengen jadi apa, kita sebagai orang tua tuh bertugas untuk mengarahkan mensupport kayak gitu sih ya. Jadi makanya selama masih ada waktu untuk nabung, mempersiapkan masa depan ya harus kerja keras gitu. Jadi agar masa depannya nanti nggak nyesel kayak gitu sih. Jadi dan orang tua juga belajar sampai akhir hayat ya, sampai meninggal itu belajar terus jadi orang tua itu. Saya pikir tuh dulu kayak nikah ya enak kali ya, nikah terus punya anak gitu. Dan tidak semudah itu ternyata gitu. Jadi kayak oke. Ya memang harus belajar. Nggak berhenti belajar ya jadi orang tua. Tapi aku sedikit penasaran nih Katika, menurut Katika aja nih, kan sekarang kebanyakan perempuan tuh kayak memilih menikah selesai sekolah atau selesai kuliah karena susah mendapatkan pekerjaan, susah mempersiapkan masa depannya seorang diri. Nah, menurut pendapat Katika gimana tuh? Nah, itu kalau saya refleksikan ke diri sendiri tuh kayak memang ada fase sih memang. Jadi fase-fase usia lulus kuliah sih biasanya ya, atau lulus SMA sampai usia mentok. Biasanya itu karena perspektif masyarakat, usia nikah perempuan itu mentok 25 gitu. Lebih dari 25 itu kayak perawan tua gitu. Padahal enggak gitu ya kan. Gimana nih? Maksudnya, tapi saya membuktikan gitu. Maksudnya enggak kok. Ternyata ya saya punya temen yang sampai sekarang pun yang belum nikah gitu. Karena memang itu tuh kayak pilihan di diri sendiri setiap gitu. Perempuan tuh beda-beda. Nah, kalau menurut saya mungkin kalau punya pemikiran bahwa menikah itulah jalan pintas, nggak ada yang bisa jadi nggak ada yang ngarahin waktu itu, nggak ada yang jadi role modelnya dia, nggak ada yang ngasih wajangan atau masukan untuk ayo kamu mau punya goal apa, kamu pengen tujuan apa gitu. Jadi mumpung masih muda, masih produktif, masih belum ada keterikatan rumah tangga ya, karena memang prioritasnya akan geser gitu. Seperti saya dulu kayak gitu kan, maksudnya punya target sih ya, maksudnya kalau seandainya nanti sudah kerja terus suaminya ngajak nikah gitu ya, terus ya udah saya nikah gitu. Tapi setelah sempat ngerasa dilema karena biasanya berkegiatan sosial, biasanya ngapain gitu, harus di rumah, harus ngurus anak kayak gitu. Makanya terus ada timbul rasa-rasa jenuh, mulai tuh bibit-bibit percekcokan dalam rumah tangga ya kan. Jadi memang harus saling legowo gitu, dan sebagai seorang perempuan pun juga tetap harus minta izin ke suami gitu. Maksudnya kalau di agama saya itu kan kayak imamu gitu ya, itu
harus kita hormati. Iya. Jadi kayak keinginan kita saat disampaikan ke pasangan itu ya harus didiskusikan gitu. Itu sih, dan berharap makanya jangan buru-buru untuk menikah itu tadi ya, karena esensi pernikahan itu kan sehidup semati ya. Iya. Harapannya itu 1 kali seumur hidup gitu ya. Jadi bukan terus jadi pilih-pilih, enggak juga, tapi kayak coba deh digali dulu ya. lagi niatan untuk menikah tuh mau apa gitu loh. Kalau ya gitu sih. Jadi kalau saya tuh juga salah satunya karena usia produktif dalam kalau wanita subur gitu ya, maksudnya kan pengennya kalau seandainya tidak punya anak, dia kan resiko juga ya kalau kita hamil di usia 30 ke atas gitu, apa 40 ke atas gitu. Jadi itu juga kalau saya pribadi waktu itu jadi pertimbangan gitu. Jadi kayak sudah merasa cukup gitu ya, sudah merasa cukup untuk eksplornya, untuk berkegiatannya. Terus alhamdulillahnya ya suami saya waktu itu juga ngajakin untuk serius. Ya niat baik juga nggak baik untuk ditunda-tunda kayak gitu. Nah, cuma ya tapi jangan berpikiran gitu ya, saya belajar dari pengalaman, jangan berpikiran kalau udah nikah tuh selesai gitu, enggak, justru malah permasalahannya tuh dimulai dari situ ya. Jadi kayak permasalahannya tuh levelnya juga meningkat kayak gitu. Jadi ya memang harus punya konsultasi pas pernikahan itu juga penting perlu. ya Kak. Iya, itu juga aku baru tahu tuh. Iya, jadi kan sekarang juga di KUA itu kan ada programnya ya. Jadi kayak kita konsultasi ke psikolog. Kalau aku ngelihat dari ceritanya Kak Tika nih, hubungan pernikahan Kak Tika tuh menjalin komunikasi yang baik ya dengan pasangannya. Alhamdulillah. Ya, maksudnya saya pun juga berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana menciptakan komunikasi produktif sama pasangan sih gitu. Jadi yang jadi intinya adalah keterbukaan. Kalau saya pengen apa, misal membicarakan tentang mimpi bersama gitu ya, next goal-nya apa kayak gitu tuh dibahas bareng gitu, karena nggak bisa jalan sendiri, karena memang harus saling support gitu. Misal suami pengen pengen lanjut sekolah gitu, oh ya udah berarti apa yang harus dipersiapkan dari sekarang gitu sih. Jadi kayak hal yang sekecil pun itu juga perlu diomongin bareng-bareng gitu ya Kak. Nah gimana tuh, aku sebenarnya nih ya, kayak kunci dari menjalin hubungan yang sehat dengan pasangan kan komunikasi yang baik ya. Gimana caranya menjalin komunikasi yang baik di tengah emang kakak kan pasti punya emosional yang kadang marah, suaminya juga kayak gitu kan. Nah gimana tetap menjaga, kita tetap ngomong baik-baik, tetap harus cari solusi, tetap saling menerima pendapat satu sama lain, itu gimana caranya Kak? Harus saling menerima satu sama lain dulu gitu. Misal kalau kita sudah menjalani suatu hubungan tuh pasti kan tahu karakternya masing-masing ya, terus kebiasaannya apa. Nah kayak kita harus nyadar juga sebagai perempuan tuh nyadar kalau cowok tuh nggak bisa dicerewetin panjang lebar gitu ya. Kata yang paling efektif itu adalah tiga kata gitu, satu kalimat gitu. Tapi yang ngena itu akan jadi masuk ke kepikirannya si laki-laki ini gitu. Jadi kalau misal aku ngomong sama suamiku juga jangan sampai pas aku lagi emosi gitu. Ya beberapa kali biasalah kalau cekcok dalam rumah tangga biasalah ya, adu argumen gitu. Cuma jangan sampai pas emosi itu tuh malah ngobrol gitu. Karena yang keluar tuh marahnya aja gitu, emosinya negatif gitu. Nah, kadang aku kayak misal kalau lagi marah gitu ya, atau lagi nggak bagus moodnya ya, memang lebih baik diem dulu gitu, terus baru ngobrol gitu ya. 10 menit, kalau udah reda baru ngomong kayak gitu. Terus dari awal nikah itu memang dibiasain juga kalau salah minta maaf gitu. Misalnya maksudnya gini, susah sih memang kayak itu tuh juga kayak melawan ego ya. Tapi aku sendiri
perlu gitu loh untuk melatih itu, karena kan dicontoh sama anak ya, jadi kayak kalau salah ya ngaku salah, minta maaf dan berusaha untuk tidak ngulang lagi gitu ya, meskipun mungkin prakteknya salah terus gitu ya, terus cuma setidaknya kayak menekan ego untuk minta maaf itu tuh penting gitu loh, maksudnya karena apa itu namanya, menjaga kualitas hubungan juga sih salah satunya dengan itu. Terus sama keterbukaan apapun, kayak ya itu tadi ya, apa, financial planning dalam rumah tangga, terus rencana-rencana masa depan, jangka pendek, jangka panjang itu, terus apa itu namanya, mengenal karakter keluarga juga kan. Kita menikah itu kan menyatukan dua keluarga ya, yang dimana keluargaku itu maksudnya bapak ibu dulu gitu keras gitu ya, maksudnya kayak disiplin gitu, terus nadanya mungkin agak tinggi ya, orang-orang timur kan suaranya tinggi gitu ya, atau kan ibuku dari Jawa Timur gitu kan, dulu suka ngandani gitu, ngasih tahu gitu, jangan gini ya gitu kan, terus tapi ya jadi gitu loh, maksudnya kayak aku juga dengerin gitu. Nah bapakku juga kan mungkin karena backgroundnya juga udah lama jadi tokoh publik gitu kan, maksudnya gini, tokoh publiknya adalah kepala desa kan, jadi orang yang ditokohkan di masyarakat gitu loh, jadi udah belasan tahun jadi anak lurah itu tuh juga kebawa gitu, bahwa memang harus tegas, terus kalau A, B, B kayak gitu, jadi nggak boleh pelin-pelan, terus menjaga kalau udah kadang janji ya harus ditepatin gitu, kalaupun memang meleset dari jadwal atau gimana ya minta maaf, terus konfirmasi dulu, itu tuh penting, karena hal-hal sepele kan kayak gitu tuh, jadi kalau disepelekan jadi masalah gitu loh, jadi kayak callback itu tuh juga perlu ke pasangan juga gitu. Jadi nah sedangkan pasanganku adalah didikan orang tua yang nggak pernah marah, terus lembut kayak gitu kan. Itu orang Jawa banget ya. Jawa banget. Terus kalau aku agak marah gitu kayak, kamu itu loh gitu kan, terus ya makin kesini makin ini sih. Kompromi ya. Kompromi. Jadi toleransi. Jadi inti dari rumah tangga itu adalah toleransi dan komunikasi. Gitu. Jadi kalau kita mau mentolerir kekurangan dari kelebihan pasangan kita dan sebaliknya, dan menjaga komunikasi yang tetap produktif dan positif, itu insya Allah sih bisa mengarungi rumah tangga awet gitu, insya Allah, amin ya, semuanya diusahakan gitu. Tapi aku baru belajar sih itu kayak tiga kata ya yang masuk ke pikiran cowok, jadi emang kadang kan cewek kalau marah semuanya keluar, unek-uneknya yang masa lalu juga masih dibawa gitu kan, masih diungkit-ungkit, padahal bilangnya udah maafin tapi masih diungkit-ungkit. Ternyata kita cuma butuh 3 kata sahabat Nona untuk masuk ke dalam pikiran pasangan kita gitu ya. Jadi gini, perempuan itu dalam sehari itu 40.000 kata, kalau laki-laki cuma berapa ribu gitu, jadi kayak itu kan timpang banget kan, jadi ya kita harus mengimbangi juga gitu, bahwa kadang kan kalau cewek itu kan terkenal cerewet gitu ya, gimana kita membuat kecerewatan kita menjadi produktif gitu, dengan jadi efektif efektif gitu, jadi ya cukup satu kalimat tapi ngena gitu, tuh biasanya langsung mengerti ya. Langsung mengerti tanpa harus kode-kode. Perlu ini nih dipikirkan untuk pasangan-pasangan di luar sana, Kak. Berarti menurut Katika menikah itu bagian dari tujuan hidup Katika nggak? Ya, menikah adalah salah satu tujuan hidup saya, karena memang saya pengen punya keturunan ya gitu. Jadi bagaimana kita mengusahakan, kita ikhtiar gitu dengan menghalalkan suatu hubungan gitu ya, maksudnya kayak ikatan suci ya, apa sih kalau bahtera rumah tangga ya, sakral gitu, hubungan yang sakral gitu, maksudnya yang harapnya bismillah kan, doanya kan satu seumur hidup gitu ya. Jadi ya memang itu tujuan menikah adalah salah satu tujuan saya untuk mempunyai keturunan gitu, karena dengan saya punya keturunan itu kan berarti pemikiran saya terus bisa di inilah bisa punya diturunkan gitu ke generasi berikutnya. Jadi maksudnya kayak
tapi ya berharapnya tetap berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Maksudnya jadi wanita itu adalah pencetak generasi bangsa gitu loh. Jadinya maksudnya saya juga pengen punya generasi yang bisa membuat bangsa ini lebih bangga, gitu, maju gitu ya, lebih baik dari sebelumnya gitu. Semoga orang-orang yang akan menjadi tokoh-tokoh nasional itu adalah anak keturunan saya gitu, generasi kita gitu sih. Jadi ya menikah adalah salah satu tujuan hidup saya juga. Berarti menjadi ibu ya, pada ibu. akhirnya. Iya. Menjadi ibu tuh sulit nggak ketika untuk membagi peran menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, apalagi sekarang berkarir, terus masih harus bersosialisasi sama teman-teman. Menurut Katika, seorang perempuan nih, bisa nggak membagi peran itu sama rata? Kalau saya pakai skala prioritas. Di saat kita sedang ada di satu bidang, maksudnya di satu tempat, ya kita fokus dengan itu ya. Jadi kalau di rumah ya fokus sama anak, suami gitu ya. Kalau lagi bisnis ya fokus sama bisnis. Kalau lagi sama di luar, sama sosial gitu ya fokus gitu. Yang penting melakukan yang terbaik gitu loh. Maksudnya bukan menjadi yang terbaik ya, tapi kayak melakukan yang terbaik versi kita gitu. Karena kalau terlalu memaksakan juga itu atau menyamaratakan semua ya nggak bisa, karena semua punya porsi masing-masing kayak gitu sih. Yang penting fitrahnya adalah keluarga keluarga beres dulu di rumah gitu. Kalau biasanya kalau yang bikin rancu itu tuh karena kita nggak beres di rumah gitu. Jadi kalau rumah itu bisa didelegasikan, terus kegiatan atau aktivitas anak, misal sekolah gitu, kita bisa mendampingi, atau udah selesai baru di ruang publik kayak gitu. Jadi memang semua itu berawal dari rumah sih kayak gitu. Kalau rumahnya bagus, baik, semuanya tertata, bisa didelegasikan atau bisa kita handle, kita kelola dengan baik, ya insya Allah kita keluarnya lebih plong gitu, lebih nyaman menjalani aktivitas. Cukup menarik sih ceritanya Katika. Aku jadi dapat banyak pelajaran ya di sini, gimana caranya membina rumah tangga yang tetap sehat, bagaimana caranya tetap berkarir walaupun udah mempunyai anak. Katika pernah ngerasa ada kendala-kendala di dalam kehidupan, mungkin saat Katika berkarir, anak aku gimana ya? Atau biasanya kan naluri seorang ibu tetap mikirin anak tuh, tetap kepikiran jadi nggak fokus sama kerjaan atau gimana gitu kan? Ya wajar sih, karena memang kita itu dibagi banyak peran gitu loh maksudnya. Tapi waktu itu memang komitmen sama suami juga, kamu boleh berkegiatan asalkan anak-anak nggak keteteran gitu loh. Jadi ya saya berusaha semaksimal mungkin menjaga komitmen itu gitu loh. Jadi kayak itu tuh juga kayak karena menikah adalah tujuan hidup saya tadi dan diberikan keturunan, jadi saya juga bertanggung jawab atas pilihan hidup saya itu tadi gitu loh. Jadi kayak ada rasa bersalah kalau seandainya nggak bisa maksimal untuk mendampingin anak kayak gitu. Apalagi kan sekarang masa-masa usia perkembangan gitu kan, berarti kayak golden age-nya anak-anak gitu. Jadi sebagai ibu ya karena memang tidak jadi pegawai yang terikat dengan jam kerja misal kayak gitu kan. Jadi saya alhamdulillahnya lebih leluasa untuk lebih mengontrol anak. Jadi mendampingi anak tuh lebih lebih bisa tak prioritaskan, saya prioritaskan gitu loh. Jadi itu sih, jadi karena yang terjadi saat ini adalah yang terbaik gitu. Jadi gimana saya menjalani peran itu semaksimal mungkin gitu sih. Tapi ya kayak kalau misalnya kita nyoba suatu hal kan pasti ada resikonya ya Kak. Mungkin menjadi seorang mompreneur itu adalah resikonya itu juga, kita harus bisa pinter-pinter bagi waktu, gimana caranya kita tuh memprioritaskan anak kita, tetap harus fokus ke anak kita, sembari kita nata karir kita juga itu kan. Nah menurut Katika nih, gimana caranya untuk menguatkan ibu-ibu di luar sana yang emang menjadi ibu rumah tangga aja, ngurus anaknya, gimana caranya membangun passion seorang ibu untuk tetap bekerja, untuk tetap produktif, tetap berkarir untuk dirinya sendiri, itu gimana Kak? Oke, kalau saya pribadi itu mulai dari
kalau ibu bahagia, keluarga bahagia gitu. Anak kalau ibunya seneng, ibunya jarang marah gitu ya, anaknya itu juga akan bahagia gitu. Yang penting ibunya bahagia dulu. Nah, bahagianya ibu itu caranya banyak banget, tergantung passion kita sendiri gitu kan, pilihan kita. Misal saya bahagia dengan menolong orang lain, atau saya suka nih hobi make up gitu ya. Jadi ya mengalokasikan 24 jam itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain gitu. Jadi kayak maksudnya kita dikasih waktu, gimana kita mengoptimalkan kemampuan kita kayak gitu sih. Jadi itu tadi apa, bahagia itu kita yang nyiptain gitu. Nggak usah terlalu baper sama komentar-komentar orang-orang sekitar yang nggak malah mendukung produktivitas kita gitu, malah kita bikin down, bikin nggak produktif. Itu nggak perlu dipikirin sih. Jadi karena tanggung jawab kita itu ke Tuhan gitu loh. Waktu kita yang kita pakai itu mau buat apa aja kan nanti dipertanggungjawabkan kan. Sering-sering banyak baca hal-hal yang positif gitu, baca buku. Jadi kayak kebiasaan untuk melatih mengubah mindset kita menjadi lebih bagus itu juga dari kebiasaan kan. Misal kalau bangun pagi terus baca buku, terus olahraga, terus sama aktivitas-aktivitas yang lebih produktif lah gitu. Kalau kita jauh lebih produktif lebih baik 1% aja hari ini, berarti kita udah keren dibandingkan tahun lalu gitu. Dan itu akan, kalau kita lakukan itu terus-menerus kan insya Allah kan masa depan jauh lebih baik gitu loh. Gitu sih. Mempersiapkan dari sekarang ya. Betul. Tapi aku ngelihat nih cerita Katika suka aktif dalam kegiatan sosialisasi sosial. Dan belakangan ini Katika menolong salah satu mbah-mbah yang lokasinya di Salatiga ya, Mbah Minul namanya. Itu apa trigger utama Katika untuk aktif secara sosial dan nolong Mbah Minul itu? Kalau aku boleh tahu. Oke. Itu tadi karena kebiasaan dari keluarga ya. Jadi kan ibuku tuh juga melatih, mengajak. Jadi gini, kebiasaan kita saat kecil itu akan terulang saat kita rumah tangga. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau kita membiasakan anak kita, misal kita ngajak anak kita untuk kegiatan sosial atau ngajak kerja gitu ya, maksudnya biar tahu kalau ini loh ibumu kerja ini gitu. Anak itu akan merekam memori kan. Nah, jadi waktu itu aku sering diajak ibuku dulu kayak kegiatan sosial, bantu mbah-mbah kayak gitu kan. Jadi kayak itu tuh secara tidak langsung terekam dalam memoriku, dan membantu itu tuh suatu kewajiban gitu. Maksudnya selama kita bisa bantu ya kenapa enggak, kayak gitu sih. Kan itu pilihan juga ya. Ada juga kok sebenarnya bisa bantu tapi nggak mau bantu gitu ya banyak. Cuma kayak aku ada pilihan bisa bantu dan mampu ya aku mau gitu bantu gitu. Jadi apalagi kalau ibu ya terngiang sosok almarhum ibu gitu. Belum sempet, kayak aku waktu itu ditinggalkan umur 18 tahun ya, sampai 18 tahun sampai sekarang udah mau 30 tahun tuh kayak belum sempet membahagiakan sosok ibu gitu loh. Jadi kayak mungkin itu adalah jawaban dari Allah gitu untuk ketika menolong orang lain, khususnya ya mbah-mbah, ibu-ibu, janda gitu ya, duafa, terus anak yatim piatu gitu. Jadi selama saya bisa bantu ya insya Allah saya bantu. Jadi kalau sahabat Nana belum tahu nih, Katika tuh nolong salah satu mbah-mbah namanya Mbah Minul. Dia itu tinggalnya di sebuah kandang ayam ya. Maksudnya memang gubuk reot gitu loh. Jadi sudah tidak layak huni gitu. Jadi terus akhirnya saya berinisiatif untuk ngajak iuran teman-teman di media sosial. Akhirnya yang berkontribusi banyak, yang antusiasnya juga alhamdulillah banyak gitu. Jadi kepikiran kenapa enggak, awalnya kan cuma mau nyumbang kasur, bantal gitu ya. Terus ternyata maksudnya kayak kenapa enggak bedah rumah sekalian kayak gitu kan. Jadi kayak memberikan tempat yang lebih layak lah, lebih nyaman untuk Mbah Minul kayak gitu. Sampai sekarang rumahnya sudah layak huni ya? Ya alhamdulillah, kemarin selesai dibedah itu, dan juga koordinasi sama masyarakatnya kan. Jadi kayak swadaya ke
swadaya dari masyarakatnya untuk bantu bangun bedah rumahnya Mbak Minul gitu. Jadi kita juga nggak bisa sendiri sih, memang kayak gitu tuh ya harus gotong royong. Luar biasa sih Kak Tika. Aku jadi banyak pencerahan nih hari ini, dapet ngobrol dari Kak Tika. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Tika udah mau ngobrol sama sahabat Nona di luar sana. Oh ya, yang tadi ya, gimana cara untuk memberikan kemandirian ke anak juga itu adalah dengan ngasih kepercayaan gitu. Karena kalau kita nggak percaya dulu ke anak itu ya berarti gimana ya, ya kekhawatiran sebagai orang tua tuh wajar, tapi kalau kita nggak ngasih kesempatan untuk anak itu memilih jalannya gitu, pilihannya, menjalani pilihannya itu susah gitu, nggak akan mandiri gitu. Jadi kuncinya adalah kita memberikan kepercayaan, terus anaknya membuktikan kalaupun memang ternyata salah atau kurang baik atau kurang maksimal, ya kita arahkan untuk ke arah yang lebih baik kayak gitu. Kayak kita memberi opsi-opsi aja. Betul, gitu ya. Iya. Jadi kayak di trigger di support aja gitu. Tapi tidak melarang ya, karena emang pola asuh orang tua zaman dulu kan kayak mau misalnya anaknya mau ini nggak boleh, nanti kamu kayak gini gitu kan, selalu dilarang. Jadi lebih baik mendukung dan memberi rasa percaya itu sama anak, karena saat anak sudah percaya, dia akan lebih percaya diri kan kalau ngelakuin sesuatunya kan. Dan dikasih pengertian konsekuensi dari pilihan dia. Iya benar gitu. Itu sih. Jadi kayak kalau kamu milih ini nanti konsekuensinya ini, kalau gini berarti gini gitu. Jadi nanti dia juga kayak berpikir gitu. Jadi oh gini ya ternyata, apakah sesuai dengan enggak kita cuma omong doang gitu loh maksudnya. Dan dia membuktikan sendiri dengan caranya dia gitu. Karena setiap orang tuh berhak untuk punya sejarah dalam kehidupannya gitu, dan berhak untuk melakukan pilihannya gitu. Luar biasa sih Kak Tika. Aku jadi banyak pencerahan nih hari ini, dapet ngobrol dari Kak Tika. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Tika udah mau ngobrol sama sahabat Nona di luar sana. Thank you for watching.